Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ida Farida dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi semester 2. Maksud saya di sini ingin membagikan informasi tentang fikih toharo sebagai tugas ujian tengah semester 2. Berikut materinya. Nah, yang pertama saya akan mengklarifikasi macam-macam najis dan tata cara mensucikannya, macam-macam air dalam toharoh, tentang hadas kecil dan besar, serta cara membersihkannya. Yang pertama, macam najis. Sumber dari 99.co, najis adalah kotoran yang menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, najis bermakna al-qazarah, yang bermakna kotoran. Nah, najis terbagi menjadi 4, yaitu najis mukhaffafah yang pertama. Najis mukhaffafah adalah jenis najis yang tingkatnya paling rendah atau paling ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Karena najis ini tergolong najis ringan, maka cara membersihkannya pun cukup mudah dan tidak memerlukan perlakuan khusus. Cukup dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua ada najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang dapat dimaafkan dan tidak perlu dibersihkan atau dibasuh. Contoh dari najis ini adalah bangkai yang tidak mengeluarkan darah dan darah atau nanah yang berjumlah sedikit. Kemudian yang ketiga ada najis mutawassithah. Adalah jenis najis tingkat sedang. Contohnya adalah kotoran manusia, darah haid, air mani, minuman keras, kotoran hewan, dan bangkai hewan selain ikan dan belalang. Hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk membersihkan najis ini adalah dengan cara menyiram, mencuci, dan menyikat menggunakan sabun dan alat pembersih lainnya. Setelah najis ini tidak tersisa warna, bau, dan rasanya, maka bagian yang terkena najis tersebut dianggap suci. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah najis mughalladah. Jenis najis ini adalah yang paling tinggi tingkatannya dalam Islam. Najis ini disebut najis berat karena membutuhkan perlakuan khusus untuk membersihkannya. Contoh dari najis ini adalah terkena babi atau menyentuhnya, dan terkena air liur anjing secara sengaja baik tidak disengaja. Cara mensucikannya dengan membasuh atau mencuci sebanyak 7 kali. 1 kali dengan tanah dan 6 kali dengan air. Kemudian sempurnakan dengan berwudu. Kemudian yang kedua ada macam hadas kecil dan besar. Hadas menurut KBBI adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan cara mandi besar. Contoh hadas besar seperti haid, junub, nifas, dan keluar mani. Mandi untuk membersihkan diri dari hadas dinamakan mandi wajib atau mandi besar, yang dengan cara meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh. Yang kedua adalah hadas kecil. Adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja kalau tidak ada air. Contoh dari hadas kecil adalah buang air kecil, buang air besar, atau keluar udara dari dubur, atau bisa disebut dengan kentut. Kemudian yang ketiga ada macam air dalam toharah. Air memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya kriteria air yang mensucikan dan tidak mensucikan. Ada 5 hukum jenis air yang berlaku. Yang pertama ada air mutlak. Hukumnya suci dan mensucikan, seperti air hujan, air sungai, udara laut, udara salju atau bisa disebut dengan embun, dan air zam-zam. Kemudian yang kedua ada air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi. Hukumnya suci namun tidak mensucikan. Yang ketiga ada air mutaghayyir, adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan pada air tersebut, seperti air teh, air kopi, air cuka, dan air sabun. Hukumnya suci namun tidak mensucikan. Kemudian yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang terkena benda najis. Jika mengubah rasa, warna, atau aromanya,
maka hukumnya najis tidak boleh dipakai bersuci menurut ijtima atau pendapat ulama. Sedangkan jika tidak mengubah salah satu sifatnya, maka mensucikan. Menurut Imam Malik, baik najis itu banyak atau sedikit, tetap tidak mensucikan. Menurut mazhab Hanafi, itu tetap mensucikan. Menurut mazhab Syafi'i, jika telah mencapai 2 kulah yang diperkirakan sebanyak volume tempat yang mencapai 60 cm3, maka diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian yang kelima adalah air su'ur atau air sisa, yaitu air yang terdapat di tempat minum setelah diminum airnya. Yang terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, air sisa anak Adam atau manusia, hukumnya suci meskipun ia seorang kafir, junub atau haid. Kemudian yang kedua ada air sisa kucing atau hewan yang dagingnya halal, hukumnya suci. Yang ketiga ada air sisa keledai dan binatang buas, juga burung, hukumnya suci menurut mazhab Hanafi. Yang keempat air sisa anjing dan babi, hukumnya najis menurut seluruh ulama. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang sholat yang terdiri dari syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat. Syarat dalam sholat ada 8. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, suci pakaian, badan, dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun sholat adalah sunnahnya, menjauhi semua yang membatalkan sholat. Rukun dalam sholat ada 17 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, namun menurut beberapa ulama lainnya mengatakan terdapat 13 karena dia merangkum seluruh tumaninah. Yang pertama ada niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, tumaninah saat ruku, itidal, tumaninah saat itidal, 2 kali sujud, tumaninah dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumaninah saat duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat dan tahiyat, membaca salam dan tertib. Sunnah dalam sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sunnah yang berupa ucapan, terdiri dari membaca doa iftitah, yaitu bacaan doa yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua membaca ta'awuz. Yang ketiga membaca basmalah. Keempat membaca tasbih. Yang kedua dan ketiga ketika ruku dan sujud. Kelima membaca Rabbik firli yang kedua dan ketiga ketika duduk di antara 2 sujud. Keenam membaca bacaan setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd ketika i'tidal, dan yang terakhir membaca surat lain selain surat Al-Fatihah. Adapun sunnah yang berupa tindakan, yang pertama mengangkat kedua tangan ketika tahbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Yang kedua bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar saat berdiri dalam sholat. Yang ketiga mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Yang kelima duduk iftirash, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama hadas kecil maupun hadas besar, kejatuhan najis yang tidak segera terbuang seperti kotoran cicak. Yang ketiga membuka auratnya yang tidak segera tertutup, bercakap-cakap, sengaja melaksanakan perkara yang membatalkan sholat seperti makan dan minum, kemudian makan yang banyak walaupun tidak disengaja, bergerak hingga 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja, bergerak dengan gerakan besar seperti melompat dan memukul, mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam sampai 2 rukun yang tanpa sebab seperti imam ruku, makmum sudah itidal. Itu kan mendahului, itu akan membatalkan sholat. Kemudian berbalik arah dari kiblat atau Ka'bah.
tertawa dengan keras, berdahak, dan batuk ringan dengan sengaja tanpa sebab, namun tidak membatalkan jika hanya senyum. Berubah niat seperti sewaktu sholat, niatnya kalau hujan saya mau mengangkat jemuran, nah maka sholatnya batal seketika. Ragu-ragu akan merubah niat sholat, seperti sewaktu sholat ada hajatan yang mau datang, kemudian hatinya ragu-ragu seakan mau membatalkan sholatnya atau tidak membatalkan. Itu membatalkan sholat. Kemudian punya niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu, seperti sewaktu sholat berlangsung, hati berkata nanti kalau ada tamu, sholatku akan kubatalkan. Itu sudah pasti batal. Kemudian mengurangi rukun sholat seperti tidak tahiyat, dan yang terakhir menambah rukun sholat selain fatihah dan tahiyat. Yang ketiga, saya akan membahas tentang puasa. Syarat puasa di bulan suci Ramadan terdiri dari yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam, telah melalui masa balik atau telah mencapai usia dewasa, mempunyai akal sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musyafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Rukun puasa di bulan suci Ramadan, yang pertama niat dan menahan diri. Adapun sunnahnya, yang pertama sahur, terus segera berbuka saat waktu berbuka, membaca doa berbuka dengan yang manis-manis, memberi makan pada orang yang berbuka, serta memperbanyak ibadah, bersedekah, dan kegiatan positif lainnya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa di bulan suci Ramadan adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja, antara lain melalui hidung, mata, telinga, dan dubur dan kubul. Kemudian memasukkannya ke dalam dubur seperti tadi yang saya bilang. Kemudian muntah dengan disengaja, berhubungan badan di waktu sedang puasa, keluar mani atau sperma. Namun apabila mengalami mimpi basah atau ihtilam, puasa tetap sah karena tidak disengaja dan di luar kesadaran. Haid atau menstruasi, nifas, gila atau junun, serta yang terakhir adalah murtad. Yang kelima, saya akan membahas tentang zakat. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat atau Baznas, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Orang yang membayar zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang menerimanya disebut asnaf. Dalam Al-Quran, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Terus kemudian ada amil atau orang yang mengawasi zakat, mualaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya atau orang yang berhutang, orang yang fisabilillah atau orang yang sedang berjihad, dan musafir atau ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian pengertian dari infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah, dan sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak ia menghendakinya. Kemudian sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Nah guys, setelah tadi saya beritahukan tentang perihal wudhu dan sholat, kali ini saya akan mempraktekkan cara berwudhu dan sholat yang baik dan benar. Silahkan disimak. Pertama-tama, mencuci atau membasuh tangan sebanyak 3 kali, kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan
Basuh hidung, istinsyak dan istinsar sebanyak 3 kali juga. Dilanjutkan dengan membasuh muka dan membaca niat wudu. Kemudian dilanjutkan dengan tangan sampai ke sikut. Pastikan sampai ke sikut sebanyak masing-masing 3 kali. Dilanjutkan membasuh kepala sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali hingga bersih ke daun telinga. Kemudian kaki dibasuh, pastikan sampai tumit dan mata kaki. Tidak lupa untuk mencuci sela-sela jari kaki menggunakan kelingking sebanyak 3 kali. Doa ketika setelah berwudu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin walhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan, kali ini saya akan sholat fardu subuh sendirian dengan niat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dilanjutkan dengan surat sunnah lainnya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sekali juga enggak apa-apa, karena 2 dan ketiga itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sekali enggak apa-apa, karena kedua dan ketiga sunnah. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Membaca subhanallah sebanyak 33 kali atau lebih. Subhanallahil azim wa bihi daiman abadan alhamdulillah sebanyak 33 kali atau lebih. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ala ni'amin kasiratin. Allahu akbar sebanyak 33 kali atau lebih. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa zikal karimi wa azimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa lafiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma yassir wa la tu'asir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.